Anda masih di Good Morning pemirsa. Kalau kita hitung-hitung pandemi awal-awal di Indonesia itu kan Maret ya, 2020. Maret 2020. Betul, gitu. Artinya sekarang udah tahun ketiga dong ulang tahun ya. Iya Gong? Iya dong. Tahun kedua. Tahun kedua ya, 2020, 2021, 2022. Oke, tahun kedua ya. Dan memang sekarang masih banyak yang terdampak. Meskipun semua orang juga pasti perlahan mulai bangkit, apalagi masalah ekonomi nih. Kayak yang satu ini, di tengah pandemi sejumlah perajin asal Tasikmalaya, Jawa Barat mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan menjual aneka anyaman hingga ke pasar luar negeri. Memang banyak sekali produk-produk Indonesia ini yang disukai di mancanegara ya, sepanjang memang kualitasnya bagus gitu. Nggak mau kalah juga nih di Mamasa, Sulawesi Barat. Ini untuk menambah penghasilan di tengah pandemi, warga membuat ukiran dari bahan tanduk kerbau. Bahkan harga karya ini bisa mencapai jutaan rupiah. Siapa sangka jika aneka barang hasil kerajinan tangan ini mampu menembus pasar luar negeri. Mulai dari anyaman tong sampah, tempat tisu, hingga gantungan lampu dibuat para perajin asal Sukaratu, Tasikmalaya, Jawa Barat. Meski di masa pandemi, para perajin ini mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan membuat aneka anyaman tradisional. Penghasilannya antara 50 hingga 100 ribu rupiah per hari tergantung jenis dan jumlah anyaman yang dihasilkan. Produk-produk ini dikirim di pasar lokal dan mampu menembus pasar ekspor seperti Singapura hingga Arab Saudi. Alhamdulillah ketika pandemi justru pengrajin ini malah makin banyak order. Sehingga order juga pas pandemi tidak terpenuhi semua. Sayangnya, para perajin ini belum mendapatkan bantuan permodalan yang maksimal. Mereka hanya mengandalkan biaya sendiri yang terbatas untuk membeli bahan baku. Yang satu ini gak kalah unik. Warga di Desa Taupe, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat mampu menyulap tanduk kerbau menjadi aneka ukiran. Tak jarang, ukiran tanduk kerbau dipadukan dengan ukiran kayu agar terlihat lebih menarik. Berbeda dengan proses mengukir kayu, dibutuhkan kehati-hatian dan ketelitian saat mengukir tanduk kerbau. Aneka barang seperti asbak rokok, rumah adat Mamasa, hingga patung manusia atau tau-tau dihasilkan dari bahan tanduk kerbau maupun kayu. Harganya mulai dari 20.000 hingga jutaan rupiah. Prosesnya ini 1 minggu sampai 2 minggu lah, begitu. Harga jualnya juga ini kalau seperti ini dia 700 sampai 1 juta. Aktivitas ini sudah dilakukan warga 2 tahun terakhir untuk mendapatkan tambahan pemasukan di tengah pandemi. Hasil karya para perajin yang kerap tampil di sejumlah pameran ini rata-rata dijual secara daring. Tim Liputan, CNN Indonesia. Kita beralih ke berita lainnya. Kali ini pemerintah Indonesia ternyata masih belum dapat memastikan ada atau tidaknya keberangkatan jemaah haji ke Tanah Suci pada tahun ini. Ya, dan pandemi COVID-19 membuat jutaan jemaah calon haji dari seluruh dunia, bukan cuma di Indonesia ya, tertunda keberangkatan dalam 2 tahun terakhir. Keberangkatan jemaah haji asal Indonesia tahun 2022 akan dipastikan setelah pertemuan Menteri Agama dengan pihak Arab Saudi. Wakil Menteri Agama Zainud Tauhid Saadi mengatakan, saat ini Menteri Agama tengah berada di Arab Saudi untuk membicarakan nasib jemaah asal Indonesia. Tak hanya Indonesia, sejumlah negara lainnya juga belum dapat memastikan keberangkatan jemaah hajinya. Kepastiannya menunggu Bapak Menteri Agama mengumumkan nanti dari Tanah Suci ya, mudah-mudahan kabar baik yang bisa kita terima dari kunjungan Bapak Menteri Agama ini. Kita doakan semuanya. Sementara itu, Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat menyambut baik rencana pemerintah Arab Saudi yang akan membuka keran jemaah haji tahun 2022. Meski demikian, belum ada regulasi dari Kementerian Agama Pusat terkait kuota calon jemaah yang bisa berangkat. Dikarenakan belum ada kepastian secara real, maka kami belum ada instruksi dari Kementerian Agama untuk menyampaikan kepada jamaah yang ada di daerah-daerah. Pandemi yang terjadi sejak awal 2020 membuat jutaan jemaah calon haji tertunda keberangkatannya hingga saat ini. Tim Liputan, CNN Indonesia.
Ya, kita tinggal nantikan saja keputusannya sampai nanti bulan haji di Juli ya. Betul. Jadi semoga keran kuota untuk Indonesianya segera dibuka. Semua pihak pasti bersiap-siap kok, tidak terkecuali Kerajaan Arab Saudinya sendiri yang terus melakukan persiapan menjelang musim haji tahun ini. Ya, sejumlah persiapan masih terus dilakukan. Ya. Ini salah satunya adalah digitalisasi pelaksanaan haji dan juga umroh melalui konferensi akbar transformasi menuju inovasi dan teknologi di Jeddah Supermode. Konferensi Akbar Transformation Toward Innovation and Technology dihadiri oleh Menteri Haji dan Umroh Taufik Al-Rabiah, Direktur Jenderal Korporasi Saudi Arabian Airlines Ibrahim Al-Omar, Direktur Jenderal Imigrasi Letnan Jenderal Sulaiman Al-Yahya, CEO Program Pelayanan Duyufur Rahman Abdul Rahman Addas, dan CEO ELM Company Abdul Rahman Al-Jar'i. Para narasumber membahas tentang peningkatan pelayanan digitalisasi jemaah untuk musim haji 2022. Menteri Haji dan Umroh Taufik Al-Rabiah mengungkapkan, selama 2 tahun terakhir pemerintah Saudi menerapkan pembatasan skala besar selama pandemi. Pada 2021, pemerintah Arab Saudi hanya memperbolehkan sekitar 60.000 peserta ibadah haji dari dalam negeri. Berbagai peraturan diterapkan di kompleks Masjidil Haram, salah satunya melalui penggunaan aplikasi Iktimarna. Taufik menambahkan, meskipun melalui berbagai tantangan, kebijakan pengetatan tersebut juga membawa banyak manfaat, salah satunya jemaah lebih tertib. Dalam konferensi, Menteri Haji dan Umroh belum membeberkan kuota haji tahun ini. Ia menilai, bukan hanya kematangan persiapan yang penting, tetapi juga ketertiban. Suasana tertib tersebut tidak hanya untuk menekan penyebaran COVID-19, tetapi juga agar jemaah dapat lebih khusyuk beribadah. Oleh karena itu, digitalisasi pada penyelenggaraan haji sangat penting. أيضا في العمرة الآن عندنا تصور كامل كم الأعداد التي تأتي يوميا، كم الأعداد التي في كل فترة. الآن وضعنا 12 فترة خلال يوم تنظم عدد الدخول فيها، وننبه الناس كذلك على أوقات الازدحام، حتى الشخص الذي لا يريد ازدحام يذهب إلى الأوقات التي بالأخضر، وعندنا أوقات أصفر التي أكثر ازدحام، والأوقات حمراء التي قاعدة تكون مزدحمة، لأن نلاحظ دائما فترات الازدحام دائما تكون في المساء. Senada dengan persiapan menjelang haji, Menteri Agama RI Yakut Holil Qomas bertemu dengan Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi Taufik Al-Rabiah di Jeddah, Arab Saudi Minggu 20 Maret. Kedua menteri membahas kuota haji dari Indonesia. Vina Nabilah, CNN Indonesia. Halo, saya Dr. Sindiawati Pujiadi, spesialis gizi klinik. Pernah nggak Anda merasa pada waktu diet susah banget untuk memulai diet? Ada tips dan trik supaya Anda bersemangat untuk melakukan diet. Salah satunya, cobalah ajak teman Anda yang sedang ingin berdiet untuk bareng-bareng melakukan diet. Hal itu akan membuat Anda bersemangat dan juga jangan lupa, tolong dilakukan di bawah pengawasan dokter spesialis gizi klinik. Kenapa? Supaya penurunan yang dicapai adalah penurunan yang awet. Jadi makanan yang dikonsumsi tetap bergizi lengkap dan seimbang, didukung dengan olahraga rutin, melakukan olahraga rutin 3-5 kali dalam seminggu, didukung dengan latihan otot ya. Dan penurunan yang dicapai sebaiknya adalah penurunan lemak tubuh. Jangan sampai yang diturunkan hanya otot dan air. Itu akan menyebabkan kita naik lagi.